Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sinta Losa dari kelas 12 MIPA 6. Di video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, yang pertama ada pengertian akuntansi. Akuntansi atau accounting adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian, serta keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Kemudian ada manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi yaitu memberi informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Contohnya seperti manajer, investor, kreditor, dan pemilik perusahaan. Kemudian ada penggunaan informasi akuntansi. Ini dibagi menjadi dua, ada pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama yaitu pihak internal adalah pihak dari dalam perusahaan atau campuran informasi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang kedua ada pihak eksternal adalah pihak dari luar perusahaan namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu ada penggunaan informasi akuntansi dari pihak internal, yaitu yang pertama ada pemilik perusahaan atau owner, adalah orang yang memimpin perusahaan. Yang kedua ada manajer dan supervisor produksi, adalah membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan harga pokok produksi. Yang ketiga ada manajer pemasaran dan direktur operasional, adalah untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu saluran distribusi produk tersebut. Dan yang keempat yaitu ada karyawan, adalah membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan pertimbangan. Contohnya, misalnya ada sebuah perusahaan baju, pada pertengahan tahun, perusahaan tersebut membuka 5 cabang baru. Ternyata setelah diselidiki oleh manajer cabang, ada cabang yang terus merugi. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan toko justru lebih tinggi dibanding pemasukan. Dari pihak eksternal, yaitu yang pertama ada kreditor, adalah orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana. Yang kedua ada investor atau penanam modal, adalah sekelompok orang yang menanamkan modalnya pada perusahaan. Yang ketiga ada konsumen atau pelanggan, adalah orang atau badan usaha lain yang menjadi konsumen atau mitra perusahaan. Yang keempat ada pemerintah, adalah instansi mengelola keuangan negara, harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak atau BPK. Contohnya, misalnya seperti investor, pemerintah, ahli ekonomi bank, dan lain sebagainya. Apa kegunaan laporan akuntansi bagi mereka? Mereka juga memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk berbagai hal. Contohnya, investor dapat mengamati sebuah laporan untuk memutuskan apakah ingin ikut mendanai sebuah perusahaan atau tidak. Selanjutnya, ada kualitas informasi. Yang pertama yaitu ada relevan. Relevan adalah laporan keuangan yang di dalamnya harus memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini yang dapat memprediksi masa depan. Yang kedua ada nilai prediksi. Nilai prediksi adalah yang bisa digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Yang ketiga yaitu ada nilai umpan balik atau feedback, yaitu yang berupa prediksi, pembenaran, atau penolakan terhadap rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Yang keempat yaitu ada tepat waktu. Tepat waktu maksudnya yaitu informasi harus diberikan seawal mungkin agar bisa digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima yaitu ada dapat dipercaya. Maksud dapat dipercaya ini yaitu suatu informasi akuntansi dikatakan dapat dipercaya apabila informasi tersebut memenuhi 3 kriteria,
yaitu yang dapat diuji, netral, dan menyajikan yang sebenarnya. Artinya adalah data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Yang keenam ada netral. Netral adalah informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kepentingan lain. Yang ketujuh yaitu dapat diuji. Dapat diuji maksudnya informasi harus bisa diuji kebenarannya oleh para penilai yang independen dengan memakai metode pengukuran yang sama. Selanjutnya yaitu ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua, pemeriksaan akuntansi atau auditing. Yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang kelima, akuntansi pajak atau tax accounting. Yang keenam, akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Yang ketujuh ada sistem akuntansi. Yang kedelapan, akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Yang kesembilan yaitu ada akuntansi pendidikan atau educational accounting. Selanjutnya yaitu ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada akuntan intern. Akuntan intern ini adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK. Kemudian yang keempat yaitu ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidik ini biasanya berprofesi seperti dosen atau guru. Kemudian ada etika akuntansi. Etika akuntansi ini melibatkan kejujuran, integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, dan audit. Etika akuntansi juga mencakup kewajiban akuntan terhadap masyarakat, investor, pemegang saham, dan semua pihak yang bergantung pada informasi keuangan yang dihasilkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.